Kali ini, kita akan bedah tuntas soal RUU Perampasan Aset, sebuah rancangan undang-undang yang katanya bisa mengubah total cara kita memerangi korupsi di Indonesia. Belum lama ini, ada pernyataan dari Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka, yang sukses bikin heboh panggung politik nasional. Katanya, jantung para koruptor sekarang lagi dagdikduk. Oke, biar kita semua paham konteksnya, kita akan bahas satu persatu. Mulai dari skala masalahnya, solusi yang ditawarkan RUU ini, kenapa kok bisa macet bertahun-tahun, sampai apa yang harus dilakukan biar RUU ini akhirnya gol. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Sebuah perang baru melawan korupsi yang dipicu oleh janji Gibran. Jadi, Gibran ini bilang terang-terangan, dia bakal dorong pengesahan RUU perampasan aset. Tujuannya ada dua, balikin uang negara yang udah dicuri, dan yang paling penting, bikin koruptor jadi jera. Ini bukan lagi soal kebijakan biasa, tapi langkah yang dianggap krusial buat masa depan Indonesia. Intinya sih, memiskinkan para koruptor. Nah, biar kita ngerti kenapa RUU ini jadi penting banget, kita perlu lihat dulu seberapa besar sih sebenarnya masalah korupsi di Indonesia. Angkanya, jujur aja, bikin kita geleng-geleng kepala. Lihat angka ini, 238,14 triliun rupiah. Menurut data Indonesia Corruption Watch, ini adalah jumlah kerugian negara dan ini hanya dari kasus-kasus yang berhasil sampai ke pengadilan dalam 10 tahun terakhir. Baru yang ketahuan dan diproses hukum loh. Tapi tunggu dulu, itu baru puncak gunung es. Kalau kita masukkan kasus-kasus raksasa lain yang masih belum tuntas, kayak kasus PT Timah atau BLBI, estimasi kerugiannya bisa meroket lebih dari 1.000 triliun rupiah. 1.000 triliun! Kebayang gak sih nolnya ada berapa? Grafik ini nunjukin inti masalahnya dengan sangat jelas. Dari semua uang yang hilang itu, yang berhasil diselamatkan dan dikembalikan ke kas negara itu cuma secuil. Kira-kira cuma di angka 10-13%. Jomplang banget kan? Dan yang paling penting untuk kita ingat, korupsi itu bukan cuma soal angka dan triliunan rupiah. Setiap rupiah yang dicuri, itu artinya ada rumah sakit yang nggak jadi dibangun, ada sekolah yang atapnya bocor, atau jalanan di desa yang tetap rusak. Ini soal hak kita semua sebagai warga negara yang dirampas. Oke, kita udah lihat masalahnya separah apa. Terus, solusinya gimana? Nah, disinilah RUU perampasan aset ini diusulkan sebagai senjata baru dalam pertempuran melawan korupsi. Jadi apa sih bedanya RUU ini dengan hukum yang ada sekarang? Gampangnya gini, hukum saat ini itu aturannya terpencar-pencar, prosedurnya lambat, dan harus nunggu ada vonis pidana dulu baru bisa sita aset. Nah, RUU yang diusulkan ini beda. Aturannya jadi satu, terpadu, dan yang paling revolusioner, negara bisa bertindak bahkan sebelum ada vonis. Jauh lebih cepat dan efektif. Salah satu juru saktinya itu, ini, beban pembuktian terbalik. Maksudnya gimana? Biasanya kan jaksa yang pusing-pusing ngebuktiin harta seseorang itu hasil korupsi. Nah, dengan RUU ini, logikanya dibalik. Justru si pemilik harta yang harus bisa membuktikan kalau kekayaannya itu didapat dari cara yang sah. Kalau nggak bisa, ya siap-siap aja asetnya diambil alih negara. Tujuannya, seperti yang ditegaskan Gibran lagi, adalah mengubah kalkulasi para koruptor. Risikonya dibuat jauh lebih besar daripada potensi keuntungannya, biar mereka benar-benar kapok. Oke, pertanyaannya sekarang, kalau RUU ini seampuh itu, kenapa kok sampai sekarang belum disahkan juga ya? Faktanya, ide RUU ini sama sekali bukan hal baru. Naskahnya udah ada sejak lebih dari 10 tahun yang lalu. Udah bolak-balik masuk daftar prioritas DPR, tapi sampai hari ini, ya kita deh, nasibnya masih jadi rancangan doang. Kalau kita tanya ke politisi, secara resmi ada beberapa alasan yang sering disebut-sebut. Katanya sih harus disinkronkan dulu sama KUHP yang baru. Terus ada juga kekhawatiran soal potensi pelanggaran HAM, dan ya memastikan proses hukumnya adil. Tapi sumber kami berpendapat ada cerita lain di baliknya. Hambatan utamanya itu diduga adalah adanya perlawanan politik yang kuat meskipun nggak kelihatan. Dari siapa? Dari pihak-pihak yang mungkin merasa terancam dan diuntungkan dengan sistem yang lemah seperti sekarang. Lalu, gimana caranya biar RUU ini bisa lolos dari kebuntuan? Mari kita lihat apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perubahan ini. Nah, yang krusial sekarang adalah adanya sinyal dukungan dari level tertinggi. Bukan cuma Gibran, Presiden terpilih Prabowo Subianto juga sudah menyatakan hal yang senada. Katanya, ya nggak adil dong kalau pelaku korupsi sudah mencuri, tapi masih bisa enak-enakan menikmati hasilnya.
Jadi, setidaknya ada 3 syarat utama nih biar RUU ini bisa berhasil. Pertama, kemauan politik yang kuat dan konsisten dari presiden dan wakil presiden. Kedua, pengawasan publik yang ketat dari kita semua, masyarakat sipil dan juga media. Dan ketiga, tentu saja, dukungan dari parlemen yang mau memprioritaskan kepentingan rakyat. Dan satu hal lagi, alasan resmi soal sinkronisasi dengan KUHP itu sekarang udah nggak bisa dipakai lagi. Karena KUHP yang baru kan sudah berlaku. Jadi alasan teknisnya sudah gugur. Sekarang, bolanya murni ada di ranah kemauan politik. Dan ini membawa kita pada satu pertanyaan besar di akhir. Kalau kita semua sepakat bahwa korupsi adalah kejahatan yang luar biasa, kenapa solusi yang juga luar biasa untuk memberantasnya justru ditunda begitu lama? Ini jadi pertanyaan dan tantangan untuk kita semua renungkan.